Selamat pagi sahabat Tribun, para Tribuners. Bersama saya Sian dari Trend Development Center di acara Bedah Bisnis yang diselenggarakan oleh Tribun Medan. Di studio saat ini saya bersama Pak Darmin, ya, seorang profesional di bidang pasar keuangan dan investasi. Kita akan bahas topik yang sangat menarik pagi hari ini, yaitu bagaimana bangkit dari kesulitan keuangan. Kita tahu bahwa selama pandemi ini baik individu maupun pebisnis mengalami tekanan yang luar biasa sekali, ya, dari aspek ekonomi maupun dari aspek aktivitas yang terutama adalah kesehatan. Dan di studio hari ini kita akan bahas tuntas bagaimana strategi bisa bangkit dan kita bisa jaya kembali untuk menatap masa depan yang lebih cerah lagi ke depannya. Bersama saya Pak Darmin, SE MBA. Selamat pagi, Pak Darmin. Pak Syangget. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan. Nah, Pak Darmin adalah seorang profesional yang menguasai dua bidang penting di bidang keuangan dan investasi. Pada tahun 1987 sampai 1999 sebagai praktisi perbankan dengan pengalaman di merger dan akuisisi bank. Dan pada tahun 1999 sampai sekarang adalah profesional di bidang pasar modal yang tercatat di rekor Muri, ya, sebagai orang pertama di Indonesia yang memiliki 4 izin lengkap di pasar modal, yaitu sebagai broker dealer, manajer investasi, underwriter, dan penasehat investasi tentunya, ya. Dan pada tahun 1999 sampai sekarang, Pak Darmin juga adalah sebagai pimpinan cabang Panin Sekuritas Medan. Nah, untuk lebih menarik lagi, kita akan berdiskusi banyak dengan Pak Darmin. Namun sebelum kita berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan keuangan, Pak Darmin ceritakan sedikit, ya, bagaimana Pak Darmin bisa tertarik di bidang keuangan sampai Pak Darmin meraih rekor Muri. Terima kasih Pak Luar Syangget. biasa. Selamat pagi, Ya. para Tribuners. Ya. Senang sekali, suatu kehormatan bisa kita sharing bersama-sama, belajar bersama-sama. Jadi pada tahun 1999 setelah saya hijrah dari dunia perbankan ke dunia pasar modal, pada waktu itu saya mulai belajar dari nol. Jadi switching dari seorang bankers ke seorang praktisi pasar modal. Jadi ambillah sertifikasi, ikuti seminar dan sebagainya. Pada zaman saya belajar itu masih belum ada internet dan semuanya harus terbang ke Jakarta, ke Singapura, kemana-mana, beli buku juga tunggu kirimannya dan sebagainya. Materi juga tidak seluas dan senasib baik milenial saat ini lah, apa aja Google ada, bisa belajar internet. Jadi saya seorang pembelajar, sampai saat ini saya juga masih belajar, saya senang belajar. Jadi pada waktu itu saya terjun ke pasar modal, saya selalu ingin tahu, rasa ingin tahu saya belajar, saya ambil sertifikasi 1, lulus, saya ikut lagi kos, saya belajar sendiri otodidak, ambil lagi sertifikasi sampai 4-4-nya saya ambil. Jadi pada waktu setelah saya 4 ambil, saya baru lihat rupanya yang 4 izin itu di praktisi pasar modal itu sangat sedikit pada zaman 2004. Jadi saya ajukan ke Muri merevisi, mereview, ternyata memang benar saya orang pertama yang mendapatkan izin tersebut. Jadi itu hanya suatu keingintahuan, rasa belajar, dan juga ingin memotivasi generasi terusnya bahwa kalau kita punya keinginan itu ada jalannya, Pak. Luar biasa. Dan sangat tepat, ya, ini adalah pilihan Pak Darmin, ya. Dan itu merupakan pilihan yang final, Pak, sampai saat ini. Iya. Dan tidak akan berubah ke pilihan lain lagi? Iya, 20 tahun lebih. Jadi selalu ada yang tanya pada zaman dulu, pada krisis 98, setiap saat tentu mempunyai krisis-krisis, mungkin skalanya berbeda dan sebagainya. Pada saat krisis baru orang terpikir mau switching. Jadi apa kriteria orang mau switching? Pertama, kalau kita merasa sudah jenuh di bidangnya.
Jadi hidup ini kan uang itu penting, tapi passion juga passion penting. itu juga penting, kepuasan diri itu juga penting. Kalau kita lihat dari Maslow itu yang kepuasan tertinggi kan aktualisasi diri dulu, tapi ya kita baru bisa aktualisasi diri kalau basic need kita sudah dipenuhi. Kalau basic need-nya masih belum penuhi, tentu segitiganya terbalik tidak kuat kan, bisa tempat runtuh. Jadi orang tanya, kalau apakah saya bisa nggak saya ambil resiko? Saya pertama tanya itu passion Anda. Kedua, endurance Anda, ketekunan, daya tahan Anda. Jadi kalau Anda cuma ikut-ikutan, tidak punya passion, tidak punya ketekunan, pada waktu Anda switching itu tentu punya proses penyesuaian diri. Itu learning curve-nya. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Pada waktu saya switching itu, 3 tahun itu saya menderita sekali. Tabungan saya habis, deposito saya habis, dan sebagainya, nggak terima gaji, dan sebagainya. Jadi, ada orang yang 3 tahun ini, masa embrio switching ini, gagal, nggak bisa dia bertahan. Ada orang yang setahun, switchingnya dia bisa take off. Jadi, untuk masa switching itu ambil resiko, pertama tanya passion Anda, kedua endurance Anda, itu sangat penting ketekunan. Ketiga adalah, Anda punya tanggung jawab gak? Anak, istri, dan sebagainya. Udah siap kan nggak cadangannya? Jadi semakin besar beban Anda tanggung jawab, Anda akan semakin sulit mengambil resikonya. Ketiga adalah Anda kalau masih muda, kalau nothing to lose, belum married dan sebagainya, Anda ya setiap saat bisa ambil resiko. Sebab Anda setahun 2 tahun gagal, ya masih muda, masih punya perjalanan hidup panjang lagi. Sepanjang resiko yang ambil itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan negara, tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama dan sebagainya, nilai-nilai moral itu tidak ada langgar, ya silakan aja. Paling-paling Anda ruginya apa? Anda ruginya waktu mungkin. Anda itulah proses belajar, proses pertumbuhan. Luar biasa, Pak Darmin, ini adalah sebuah keputusan yang sangat, saya katakan adalah yang sangat kritikal, ya, di mana pengorbanan itu banyak dari segi pendapatan, dari segi pengulangan profesi, di mana harus mencari pengetahuan untuk profesi yang baru, dan itu benar-benar ditekuni, dan itu merupakan sebuah resiko yang tidak semua orang bisa mengambil resiko seperti itu. Dan akhirnya Bapak puas ya terhadap pencapaian hari ini ya? Iya. Luar biasa. Nah, Pak Darmin, kita masuk ke kesulitan ekonomi ini. Tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 ya Pak. Kita sudah tahu sampai sekarang, walaupun vaksin dikabarkan sudah akan segera disuntik dan masyarakat bisa menerima, namun kita harus masih menunggu prosesnya ya. Selama setahun ini masyarakat dan perusahaan mengalami kesulitan ekonomi. Kita tahu bahwa pandemi ini aktivitas itu sangat terbatas. Dan di sisi baiknya adalah kita mengadopsi teknologi dengan sebegitu cepat. Bagaimana Pak, saran Bapak sebagai praktisi di bidang keuangan dan pasar modal, tentunya ahli di bidang finansial ini, cara untuk bangkit dan dari kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini? Sekarang kita lagi nge-trend namanya K-shape recovery. K-shape recovery. Jadi bangkit dengan huruf K. Dan itu berlaku untuk individu maupun pebisnis? Iya, berlaku untuk individu, pebisnis. Jadi mungkin penekanannya sektornya beda-beda. Oke. Jadi ada sektor yang waktu pandemik ini bertumbuhnya pesat, luar biasa. Misalnya Zoom, teknologi, yes. Misalnya sarung tangan seluruh dunia, di mana tiba-tiba meledak, karena tidak cukup dan sebagainya. Misalnya Emiten Max Dynamic, dia produsen daripada moldingnya sarung tangan. Dia itu tambah bangun pabrik dan sebagainya. Itu dia tidak mengalami, dia blessing in disguise. Jadi tidak mengalami krisis, malahan bertumbuh pesat, makin pesat. Nah, ada yang turun. Jadi huruf K itu kan satu di atas, satu di bawah. Ada yang mengalami turun. Jadi pada waktu Anda di sini tidak mengalami krisis, Anda bangkit. Pada waktu Anda invest, Anda harus hitung kalau bagi perusahaan yang korporasi, capital expenditure yang Anda invest banyak itu, apakah ini berkesinambungan? Jangan cuma setahun. Anda udah investnya kan pabrik ratusan miliar.
Ini setahun 2 tahun, sudah itu what next? Tahun ketiganya over capacity dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada waktu baik pun Anda mengalami kebaikan, Anda juga harus persiapkan plan B-nya. Orang baru panik kalau sesuatu yang terjadi tidak pernah dia pikirkan. Dia tidak tahu. Jadi dia panik. Dia seperti masuk satu terowongan gelap yang tidak tahu di mana ujungnya. Tapi kalau Anda tahu, ini akan seperti saya berjalan ke China, itu gunung ditembusin terowongnya bisa 1 kilometer lebih. Kita enjoy, nikmatin. Wah, ini kok bisa ya, gunung ditembusin 1 kilometer lebih, masuk terowongan, mulus lagi jalannya. We enjoy selama proses. Kita nggak bisa lihat pemandangan, itu terowongan semua, tapi kita enjoy, kita tahu. Dan itu pertama. Kedua, orang yang memang ambruk, turun. Jadi pada waktu turun, orang baru stres, panik. Pada waktu panik, Anda tidak bisa berpikir tenang lagi. Pada waktu tidak bisa berpikir tenang, Anda akan makin turun. Jadi spiral down itu bagaimana? Pada waktu Anda turun, Anda harus terima kenyataan. Orang yang stres adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Ini menarik, Pak. Jadi Anda harus tahu kenyataan, apa yang harus dilakukan. Pada waktu itu kalau Anda perusahaan, saatnya Anda mempunyai restructuring perusahaan Anda. Mana-mana yang selama ini lemak-lemak perusahaan yang pemborosan, Anda cut semuanya. Anda evaluasi kembali mana SDM Anda yang bagian Anda yang tidak produktif, apakah ini perlu dipertahankan, punya harapan, kalau tidak punya harapan di-cut. Jadi Anda kembali ke core Anda. Apa yang paling unggul Anda? Fokus. Sebab resources Anda sudah terbatas, keuangan. Jangan lagi pencar kemana-mana, fokus ke satu tempat. Jadi first thing first, apa yang perlu diselesaikan. Demikian juga individu. Anda mungkin sebelumnya itu minumnya kopi 50.000 satu gelas, uangnya jangan lagi gaya-gaya hidup itu. Jangan ke kafe ya. Mungkin minumlah buat kopi sendiri. Agak capek, Pak. Buat kopi sendiri. Itu mungkin costnya 5.000 sudah bisa. Ini 5.000. Anda beli makan, Anda beli masak sendiri. Kalau sekarang kan muncul banyak ibu-ibu rumah tangga yang jualnya PO online. Dia nggak punya modal. Bayar dulu. 2 hari lagi apa? Di Facebook, di Instagram, foto yang bagus-bagus, masakan, orang banyak cobakan. Kalau coba, ya itu akan jadi talent dia, itu bisa menghasilkan. Hobi masak dia, hobi buat kue dia bisa menghasilkan dan sebagainya. Jadi pada waktu itu harus evaluasi kembali apa-apa skill individu yang bisa menghasilkan. Anda fokus di sana dan harus Anda tanggalkan comfort zone Anda. Jadi kalau uangnya sudah gak cukupin, jangan gaya-gayaan lagi. Jadi Anda harus rubah lifestyle, Anda harus rubah comfort zone dan sebagainya. Seperti saya sendiri, krisis ini adalah suatu saat lebih bagus merubah lifestyle saya lebih sehat. Jadi saya setiap hari yang dulunya nggak pernah olahraga, sekarang rutin 30 menit. Kadang-kadang bisa lebih. Keluar keringat, detox lebih baik, lebih fit, lebih segar tubuhnya. Jadi selalu kita melihat faktor-faktor apa yang tidak bisa kita rubah. Ini kan pandemi nggak bisa kita rubah kan. Ya, kita nggak tahu, syukur nanti game changer ya, vaksinnya selesai. Tapi kalau kita dengar dari PM-nya Singapura mengatakan 2 tahun dia baru berani pikirkan buka bordersnya. Jadi siap-siaplah 2 tahun ini new normalnya berjalan terus. Mungkin setahun 2 tahun masih tetap kita harus pakai masker dan sebagainya. Ini kenyataan harus kita terima, kita harus siap-siap dan sebagainya. Oke, luar biasa Pak Darmin untuk pemaparannya. Nah, bahwa yang pertama saya melihat bahwa untuk bangkit dari kesulitan finansial, baik itu individu dan corporate adalah harus menerima kenyataan reality ya. Artinya tanggalkan yang tidak penting dan kemudian fokus apa yang menjadi bisa menjadi kebutuhan pokok ya, pada saat ini ya, untuk bisa survive ke depannya. Nah, secara pemaparannya Pak, secara teknikal atau secara konsepnya untuk merencanakan keuangan individu dan perusahaan, bagaimana harus dilakukan supaya nanti ke depannya bisa tahan lebih krisis. Yang dikatakan individu yang tahan terhadap krisis finansial dan perusahaan itu standarnya seperti apakah? Apakah selama krisis masih ada tabungan, jadi
tidak mantap makan tabungan, ya kan? Masih bisa survive, atau ada semacam kriteria Pak? Mungkin Bapak bisa berikan advice kepada para Tribuners sehingga kita ini bisa belajar lebih banyak dari Bapak, sehingga apapun yang terjadi ke depannya, apakah itu krisis kesehatan dan sebagainya, we are more ready untuk menghadapi situasi yang demikian. Kan ada yang naik, ada yang turun. Ini khusus yang turun Pak. Kalau yang naik happy-happy aja. Ya Pak ya, yang naik mungkin adalah blessing in disguise, dia mendapatkan berkah karena industrinya cocok atau profesinya cocok, tapi tidak semua mengalami nasib yang demikian. Kalau untuk yang mengalami downtrend seperti K-shape-nya kan, yang turun itu apa yang harus dilakukan, atau standarisasi tertentu Pak? Mungkin lebih detail kita bicara tentang angka-angka yang harus dipersiapkan. Jadi saya masih ingat sekali ada seorang pengusaha yang usianya mungkin 30-an, 40-an, dia telepon saya pada Maret. Ini lagi krisis ini bagaimana? Saya bilang kalau Anda siapkan modal Anda itu bisa bertahan 18 bulan, Anda akan aman sekali. Jadi setiap krisis kita data 100 tahun lebih, biasanya itu 18 bulan Pak, rata-rata yang paling lama itu. Memang ada The Great Depression di Amerika Serikat 6 tahun baru dia balik kembali, 6 tahun. Tapi setelah rata-rata itu 18 bulan, kalau Anda punya resources, dana bertahan di bisnis Anda 18 bulan, Anda masih bisa survive, Anda akan pick up take off-nya. Setelah dia demikian, dia sekarang udah 8-9 bulan kan, dia bilang sekarang sudah take off, belum 18 aman. 9 bulan sudah mulai uptrend, bagus, trend. Yes. Yang kedua, individu, itu ada nama ilmu kaya namanya wealth management. Ini penting nih Pak. Jadi kalau individu itu artinya kita punya emergency fund, dana darurat, seperti di mobil kan punya ban cadangan. Yes. Pada kempes bannya bocor, ini bisa dipasang kan di mana. Jadi emergency fund itu secara biasanya standarnya itu Anda minimum 6 bulan, bagus idealnya 12 bulan dalam bentuk tabungan yang setiap saat bisa Anda tarik, bisa Anda pakai dan sebagainya. Jadi pada waktu krisis tidak punya income, ini kan sudah 9 bulan kan, Maret sampai sekarang. Anda masih survive, masih 12 bulan. Masa dalam 12 bulan, 9 bulan ini Anda tidak keluar dari comfort zone, Anda nggak bisa berubah. Bisnis kita di pasar modal di Panin Sekuritas adalah bisnis yang tumbuh, yang di atas, K-nya di atas. Kita omsetnya itu double. Semenjak pandemi? Ya, semenjak pandemi, double. Dan target kita sepanjang tahun, nggak pernah 20 bulan saya di Panin Sekuritas. Setiap tahun kan dinaikin targetnya, budgetnya dinaikin, nggak ada perusahaan yang turun kan budgetnya. Kita pikir waktu krisis, wah ini bandingin tahun 2019 naik, bagaimana capainya? Jadi pada waktu September kita sudah melampaui target setahun, sepanjang tahun. Jadi masih sisa 3 bulan, kuartal 3 sudah tembus. Jadi ini nggak pernah terjadi, ini suatu yang luar biasa. Tapi waktu kita tembus pun, kita harus tahu kenapa alasannya. Kalau kita tahu kenapa alasannya, bisa kita ulangin siklus ini, bisa kita ulangin modalnya, kita jadikan modal kan. Stream of income-nya kita jadikan sebagai standar ya? Ya, bagaimana standar ya. Bisa. Nanti kita increase lagi standar baru, kita modify lagi. Jadi dalam hidup ini jangan cepat puas diri. Yeah. Jadi tidak perlu juga kita tanpa paksain. Artinya kita plan for the best, prepare for the worst. Kita rencanakan, kalau orang bilang nah Anda greedy, sudah tumbuh, mau tumbuh lagi. Ya kita mau tumbuh, kita lakukan rencananya. Yang rezeki ini kan dari Tuhan kan. Ya. Kita berupaya yang terbaik, apapun hasilnya kita terima. Tapi orang yang bisa stres adalah dia berupaya terbaik, dia mau jadi Tuhan, dia harus capai. Tapi hasil kan, result kan dari Tuhan itu. Dari kita manusia bisa berupaya terbaik, kita profesional, siapapun paling pengalaman hebat pun konsultan terhebat, dia plan, dia tidak bisa menjamin kan hasilnya sesuai dengan plan. Bisa lebih bagus, bisa lebih jelek atau sesuai, ada 3 alternatif. Jadi sebagai kita selalu mensinergikan dengan profesi-profesi tempat lain. Jadi kita hybrid. Kita ketemu orang agent property, broker insurance, kita bilang semua orang kan punya relasi.
Anda punya customer kan, properti kan susah Anda jualan. Sedangkan customer Anda yang punya uang, semua orang kan mau uang bekerja untuk dia. Bagaimana kita mensinergikan? You referensi sama saya, kamu jual properti cuma transactional income, artinya Anda jual satu kondo, selesai. Kan tiap bulan nggak dapat dia beli kondo kan. Kalau Anda refer ke saya, dia trading, Anda create passive income. Jadi kita men-hybrid, sinergikan. Anda nggak perlu belajar habis waktu sampai tahu dulu, baru dapat income. Anda tinggal aja reference. Jadi the numbers game kita katakan. Anda list 10-20 customer terbesar yang potensi, kita mainin dapat 20% kan kumpar itu berlaku kan. 20% mau oke. Dari sana dia cuan, dia kasih ngomong sama wah ini bisa nih. Jadi sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah sebelumnya invest trading di saham BCA, Mandiri, BRI, Telkom dan sebagainya, yang sebelumnya dia bisa untung sebulan kadang-kadang 4%, 5%, waktu market baik bisa 10%, market tidak baik bisa 2%, waktu turun dia hold. Dia cerita sama teman-temannya waktu arisan, kamu taruh uang di bank setahun 4% aja, saya sebulan 4%. Tapi kita bilang itu ada risikonya. Jadi ada risiko pada waktu turun, Anda jangan stres. Sebab yang Anda beli itu perusahaan-perusahaan bagus, misalnya BCA, Mandiri, BRI, turun ya. Hari ini BRI lagi turun, kalau Anda belinya salah harga dan sebagainya, ini turun sedikit, 1-2, ya dia nggak apa-apa. Dan dia switching, coba dulu sedikit-sedikit. Jadi kita konsep bahwa ini adalah bisnis yang tidak perlu startup cost-nya itu murah sekali. 10 juta Anda bisa coba beliin, buka rekening beliin, nggak perlu bayar overhead cost, nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu bayar marketing di marketnya setiap saat. Sekarang marketnya itu transaksi di bursa tiap hari di atas 20 triliun. Jadi artinya ada 20 triliun uang mengalir di sana, 20 triliun uang transaksi. Ada saham tertentu yang satu hari bisa 1 triliun, 300 miliar dan sebagainya. Tinggal pinter-pinter kita beli di harganya aja. Luar biasa. Jadi poin yang saya dapat dari Pak Darmin adalah yang pertama adalah untuk supaya individu dan corporate bisa menghadapi krisis ini adalah harus ada dana cadangan ya, emergency funds ya, yang bisa emergency money atau deposit tabungan yang bisa untuk menahan krisis ini. Dan maksimal krisis ini tadi saya mendapatkan insight dari Pak Darmin tidak lebih dari 18 bulan ya. Average ya, kecuali yang di Great Depresi di Amerika itu bisa sampai 6 tahun, tapi average itu bisa 18 bulan. Artinya angka yang bagus untuk perusahaan adalah bisa tahan 18 bulan, itu adalah angka yang sangat bagus. Ya, bahkan krisis ini sebelum 1 tahun sudah mulai recover semuanya ya. Kita melihat seperti ini, Pak Darmin melihat seperti itu. Dan untuk individu, baiknya adalah memiliki dana cadangan. Itu ada dana darurat, itu adalah 6-12 bulan. Dari 6-12 bulan, jadi setiap individu itu pasti ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, keluar dari comfort zone, berusaha, berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Gak mungkin di dalam 6-12 bulan tidak mengerjakan apa-apa seperti itu ya. Biasanya kita akan melakukan perubahan. Nah, dari angka itu 6-12 untuk individu, corporate itu minimal 12 bulan. Kalau misalnya Pak Darmin, seandainya kondisinya di bawah itu yang dihadapi banyak orang, apa yang harus dilakukan? Mungkin ada tips. Ya. Mungkin ada tips. Kan tidak semua yang diceritakan ini bisa kenyataannya baik. Ya. Jadi pertama gengsi itu harus diturunkan dulu. Oke. Bukan rendah diri, bukan harga diri turunkan, bukan jual diri, tapi gengsi ini yang diturunkan. Apa yang dia perlu diturunkan. Sekarang kan banyak barang-barang bekas bisa jual online. Oke. Anda lihat aja mana-mana Anda relakan barang bekas itu, Anda semua mungkin ada ke lemari itu bisa banyak baju yang nggak mau kita pakai lama dan sebagainya. Ya kalau Anda bisa ya bisa sumbangin, kalau tidak ya Anda bisa jualin online murah-murah dan sebagainya. Ada juga apa barang-barang yang bisa Anda jualin online dan sebagainya.
mungkin sesuatu yang tidak Anda tidak hargai, ada pihak lain kan yang hargai. Apalagi online kan ada yang jutaan orang melihat di sana dan sebagainya. Jadi Anda apa-apa itu yang bisa dijadi cash in, yang tidak esensial, kan banyak bidang kita di rumah bisa kita cari barang yang tidak esensial dan sebagainya. Bagaimana packagingnya dan sebagainya. Misalnya gitar, Anda lihat, oh gitar saya udah merek ini nggak ada lagi, udah 30 tahun dan sebagainya, bisa antik dan sebagainya. Ada create story lah. Kan story itu kalau ada yang buying your story, ya bisa jadi uang. Jadi ada bisa juga Anda rekam, bisa YouTuber, Anda jadi influencer dan sebagainya, manfaatkan talentanya lah. Kan belakangan ini banyak muncul di influencer yang income-nya ya luar biasa. Sepanjang itu tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum kan Anda lakukan. Jadi itu bisa salah satu cara. Oke. Ya, cara lain adalah result. Kita selalu fokus ke result. Result itu hasil dari proses. Setiap Anda bangun network itu penting sekali. Kontak kembali semua teman-teman Anda. Pada waktu Gemini Anda bisa WhatsApp, bisa video call. Tapi jangan ceritanya pelan-pelan, cerita Anda bangun satu framework, ceritanya yang menghasilkan result Anda apa yang mau. Misalnya mau bangun sini aja, Anda tanya, bagaimana kondisi Anda? Saya punya skill ini, apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita cari cuannya, kolaborasi dan sebagainya. Jadi mungkin kalau Anda sampaikan itu men-trigger teman Anda itu keluarkan. Jadi mungkin sekali tidak ada follow up-nya 2-3 kali, kontak aja 100 kontak Anda, orang kan minimum punya ratusan kontak. Yang dari sana Anda tahu mana yang dekat, mana yang cocok, chemistry-nya kan penting, chemistry-nya cocok individunya yang bisa bangun kerjasama dan sebagainya. 3 ya Pak ya? Ya. Oke, sangat bagus sekali, ini bisa masukan dan kita bisa adopsi untuk kehidupan di finance yang lebih baik. Yang pertama adalah tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Artinya memang lemak itu perlu dikikis ya. Ya, kita tidak perlu ego, tidak perlu gengsi, hadapi aja. Memang kenyataan seperti ini harus efisiensi, baik itu individu maupun perusahaan, ya hadapi aja ya. Dikurangi seperti contoh Pak Darmin yang sebelumnya, kopi biasanya di Starbucks, ya kurangi supaya kita bisa hadapi krisis ini dan bisa survive lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama ke depannya. Dan poin kedua adalah streaming of income. Jadi apa yang bisa menghasilkan, apakah misalnya tadi ada disebutkan jualan online, welcome ya. Yang bisa masak, welcome. Bisa jualan. Sekarang online itu banyak membantu. Digital sosial media itu sangat banyak membantu. Streaming of income ya, bisa dikembangkan lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah collaboration ya. Dari Pak Darmin ada sampaikan collaboration. Artinya ya kita punya banyak teman, kita punya banyak channel. Tidak salahnya ya kita kolaborasi, apa yang bisa, skill apa yang Bapak Ibu atau para Tribuners ada yang bisa diberikan kepada teman-teman kolaborasi, yang mungkin akan menghasilkan income. Ya artinya adalah harus ada income yang masuk baru kita bisa survive hadapi masalah. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, harus cari solusi streaming of income yang lain baru bisa keluar dari krisis ini ya. Tadi Pak Darmin juga ada cerita bahwa ada strategi investasi juga ya yang bisa membuat kita mendapatkan passive income supaya nanti kita bisa survive melalui kondisi krisis yang saat ini terjadi. Ada 4 ya Pak ya? Ya. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan masukan ya. Ya ini sangat penting ya. Dimana kalau gagal merencanakan finansial berarti merencanakan kegagalan keuangan untuk masa yang akan datang. So sangat hati-hati para Tribuners ya. Tadi ada pertanyaan ya dari Tribuners dari Facebook ya, ada Pak Pauji. Untuk Pak Darmin, saya ingin investasi nih. Ini ada 4 ya tadi ya, masih ingat ya? Ya para Tribuners, yang pertama adalah untuk menghadapi kesulitan keuangan. Memang ada angkanya yang harus kita, dana taktis, dana cadangan, dana darurat ya. Yang kemudian yang pertama adalah dibuang hal-hal yang tidak penting, yang untuk biaya-biaya tidak penting. Yang kedua streaming of income. Yang ketiga adalah collaboration. Yang keempat adalah kita bisa investasi. Ini kebetulan poin keempat Pak Darmin ahlinya. Ingin bertanya, investasi jangka pendek di bawah 3 tahun Pak. Uang saya bagusnya untuk di deposito, reksadana atau saham. Nah, ini pandangan dari Pak Darmin sebagai
ahli di bidang pasar modal. Silakan Pak. Jadi pertama akan sangat tergantung ke profil resiko orangnya. Investasi tujuannya adalah untuk meningkatkan uang bekerja bagi kita, meningkatkan keuntungan. Yang paling aman itu deposito. Itu sepanjang deposito bunganya dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, itu agak aman. Kalau Anda biasanya uang yang lebih dari 1 tahun setelah dipenuhi emergency fund, uangnya itu lebih dari setahun, kita jangan lagi taruh deposito, kita harus optimalkan uang itu. Tentu investasi itu punya risiko. Kalau kita punya profil resiko yang bisa kita ambil dan kita punya skill, dan kalaupun uang kita itu misalnya investnya rugi 10%, 20% masih kita rela, kita nyaman tidur. Yang penting kan nyaman tidur kan itu. Dan ukuran nyaman tidur kita itu individu sekali, kita harus jujur dengan diri sendiri. Jangan gara-gara investasi Anda nggak bisa tidur, nanti imun tubuh turun lebih cepat. Minum kopinya di surga sama Tuhan, kan repot kan, kita masih senang di dunia ini, masih kewajiban, masih banyak tugas. Jadi tanya diri sendiri juga, apakah saya masih nyaman? Sebab investasi itu punya resiko. Dan di antara resiko itu kalau risk profile kita itu konservatif, kita bisa masukin di money market funds, reksadana money market. Itu setahun ya 5-7% lah masih bisa. Kalau masih waktu agak jelek masih bisa dapat setahun 4% minimum, sama dengan deposito lebih tinggi sedikit. Kalau kita rela ambil risiko yang lebih tinggi sedikit, kita bisa masuk reksadana pendapatan tetap, itu mungkin 6-9% per tahun netnya. Jadi deposito sekarang kan lebih kurang 4% aja per tahun net. Ada yang di bawah 4% kalau jumlah Anda itu sedikit sekali uangnya. Kalau Anda risikonya lebih moderat, Anda bisa masuk di reksadana campuran. Atau Anda risikonya profil risiko lebih tinggi, kalau 3 tahun Anda bisa masuk reksadana saham. Itu bagi orang yang tidak tahu, tidak mau ambil keputusan sendiri, uangnya dikelola oleh manajer investasi. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri, mau aktif, mau ambil risiko yang lebih tinggi, Anda bisa trading di saham atau invest di saham. Dan di saham juga bisa pilih saham-saham blue chip. Tapi kalau saham blue chip tentu naiknya itu sekarang kan indeks sudah 6.100 lebih kurang. Naiknya itu jangan harapkan bisa 30%, 40% dalam setahun. Itu masanya sudah lewat. Jadi 30%, 40% itu kalau Anda investnya Maret pada waktu pandemik diumumkan di awal, sampai sekarang ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 100% ada. Tapi kalau Anda di blue chip, Anda siap misalnya dia bisa turun 10%, 20% kalau Anda salah beli. Tapi kalau 3 tahun harusnya itu, dengan 3 tahun Anda invest di saham blue chip itu harusnya risiko Anda lebih kecil kalau 3 tahun. Kalau Anda lebih berani sedikit, Anda di investasi di mid cap, papan perusahaan yang menengah, yang mungkin masih market cap-nya di atas 5 triliun dan sebagainya. Kita mulai sebulan 2 bulan terakhir, kita mulai diversifikasi, blue chip kita kurangin, misalnya di perbankan, telekomunikasi, dan kita mulai masuk di saham sektor infrastruktur dan properti. Jadi saham-saham properti sebulan 2 bulan itu naiknya juga lumayan, 20%, ada yang 15% dan sebagainya. Infrastruktur kemarin banyak, kalau Anda invest berapa bulan lalu, 30%, 40% sudah ada. Sebagaimana kita mengenai tahun depan kan alokasi dana pemerintah ke infrastruktur kan lebih tinggi. Jadi kita balik lagi, banyak pilihan. Tentu masing-masing opsi itu punya risiko-risiko sendiri. Menarik Pak Darmin, luar biasa. Jadi Pak Fauji ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau deposito kira-kira more or less itu 4%, reksadana 6-9% ya. Kalau mau gain yang lebih tinggi, artinya ini untuk kondisi finansial yang ada berkecukupan ya, artinya secara finansial masih bisa didapat gain yang lebih besar, ya masuk di investasi saham. Selain
yang sebelumnya dan tadi kan untuk menghadapi krisis adalah kita harus streaming of income ya, dari penjualan dan sebagainya, ini dari investasi. Nah, Pak Darmin, ini menarik bahwa banyak artinya gain yang semakin tinggi, resikonya kan semakin tinggi ya. Artinya kalau kita katakanlah memilih di Bursa Efek Indonesia itu kan ada sekarang udah 700 meroles itu perusahaan. Tidak semua perusahaan itu bisa gain profit, ada yang sudah mungkin lah kita katakan itu adalah saham gocap dan dia sudah tidur lama dan sebagainya. Nah itu teknik-teknik dasar yang bisa diberikan supaya bisa untung dan tidak buntung Pak. Karena banyak yang mengatakan bahwa kalau tidak mengetahui kan bisa ini resikonya tinggi. Bahkan banyak yang mengatakan ini adalah seperti kita menaruh uang untuk judi dan sebagainya. Padahal apakah ada teknik dari Pak Darmin screening awal lah supaya nanti masyarakat yang terjun di pasar saham ini juga ada preparation ya, jangan sampai salah langkah sehingga yang ingin mendapatkan keuntungan atau cuan malah buntung, malah seperti yang Bapak sampaikan nanti minum kopinya di surga Pak. Silakan Pak Darmin insight sedikit untuk para Tribuners. Jadi sebenarnya di Bursa Efek Indonesia sudah dipasang banyak rambu-rambu kriteria untuk memudahkan investor untuk menghindari risiko dan juga menentukan pilihan-pilihannya. Di sana ada IDX 30, artinya di kriteria 30 saham yang terbesar dari segi market kapitalisasi. Dari market kapitalisasi adalah harga saham dikali total saham perusahaan, artinya value perusahaan itu oleh market. Ada 30 perusahaan yang terbesar, ada LQ 45 saham yang paling ramai, paling besar transaksinya, paling liquid, paling aktif, mudah diperjualbelikan. Ada juga kalau Anda mau invest sesuai dengan ketentuan environment, tidak ada Sri Kehati, perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar green company dan sebagainya. Jadi itu banyak kriteria. Ada kalau Anda mau invest sesuai dengan akidah, ada juga Syariah Index. Anda mau invest sesuai dengan dividen, Anda mau invest BUMN, ada BUMN 20, Anda mau invest perbankan, ada perbankan 15 perbankan yang kriterianya masing-masing. Jadi banyak pilihan-pilihan dan juga di screening oleh tim ahli. Ada juga Kompas 100, Grup Tribun juga pilih 100 saham yang menurut mereka bagus untuk investasi. Jadi berbagai individu profesional yang independen yang memberikan arahan kepada kita tinggal pilih. Ada satu perusahaan yang makin banyak memenuhi kriteria, berarti kan screeningnya makin ketat kan. Sama kita ambil check up kolesterol, semuanya kita bagus, berarti kan memenuhi semua, makin banyak kita detail, cek semuanya bagus kan makin sehat kita. Jadi demikian juga prinsip yang sama berlaku di perusahaan. Setelah itu Anda lihat, dalam setahun ini, perusahaan ini harga terendah sahamnya, tertingginya berapa, itu menentukan fluktuasinya. Jadi orang selalu mengatakan pergerakan pola harga itu punya pola, punya pattern, dan history repeat, itu akan terjadi. Anda kalau mau lebih konservatif, Anda lihat aja 5 tahun pada waktu krisis pandemik dia turunnya berapa persen. Apakah sekarang sudah balik ke high-nya? Kalau Anda beli di high-nya, kalau krisis lagi terjadi, risiko terbesar Anda itu, Anda bisa pattern-nya kalau pandemik ini. Jadi Anda siap nggak? Kalaupun Anda masuk di sana, pandemik terjadi lagi, misalnya second wave, third wave, dan sebagainya terjadi, yang vaksin yang kita harapkan, seluruh harapan ke vaksin itu, game changers itu ternyata tidak sesuai harapan, kita kan nggak tahu kan, apakah mutasi virus ini lebih ganas lagi, dan itu terjadi, bisa second wave, Anda sudah tahu, kalau Anda jatuh, terendahnya di mana? Anda siap nggak? Kalau Anda hitung-hitung itu jatuh, itu hanya simple matematis. Kita nggak bisa prediksi dengan tepat, nggak ada tahu masa depan, besok apa dan sebagainya. Tapi kita bisa mengkalkulasi, memplan, mempersiapkan diri, menghadapin kalau sesuatu yang buruk terjadi. Jadi jangan sekaligus taruhin semua uang Anda di sana. Jadi berapa yang uang Anda yang tahan, berapa risiko yang diambil kalau itu terjadi, misalnya vaksinnya tidak sesuai harapan, mutasinya lebih ganas, virusnya, second wave, third wave, tentu ini tidak kita harapkan kan. Jadi kalau Anda sudah prepare for worst, ini 30%, 40% turun,
Anda masih punya uang, ini simple, misalnya Anda masuknya 100, turun 30%. Anda masih masuknya 200, masih punya uang di sini. Ini dia naik aja 20%, Anda sudah untung. Nggak usah balik ke semula. Jadi itu selalu adalah simple matematiknya. Kita buat satu modal yang simple, ya sepanjang dalam prakteknya tentu tidak sesederhana model ini. Balik lagi, di mana psikologi Anda tahan apa tidak, Anda tidak takut. Sering orang kehilangan peluang adalah pada waktu harga termurah, semua orangnya panik, takut. Takut itu hilang peluang akhirnya. Setuju. Mungkin itu yang paling sering terjadi ya, Pak Darmin. Jadi sahabat Tribuners, yang pertama adalah supaya kita bisa memilih investasi yang benar adalah pelajari fundamental di Bursa Efek Indonesia. Ada website idx.com, itu sudah ada lengkap ya, ada profile company, dari segi filter analisisnya semua sudah lengkap, dan itu menjadi sebagai acuan di dalam memilih perusahaan untuk investasi ya. Dan kemudian jikalau para Tribuners ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa ya ke Panin Sekuritas ya. Panin Sekuritas di sini Pak Darmin ada website atau mungkin ada Instagram yang mungkin untuk mempelajari aspek investasi ini bisa lebih detail, di follow di mana Pak Darmin? Anda bisa masuk di website company www.pans.co.id, dan juga kita setiap hari memberikan research market review 2 kali. Dan setiap hari juga ada trading idea kepada investor kita. Kita selalu meng-guide. Kita perusahaan sekuritas adalah mendirikan platform untuk orang berinvestasi, bertransaksi saham. Tujuan kita adalah investasi ini bertumbuh, nasabah kita itu makin kaya, makin cuan, makin happy. Kita bertumbuh sama-sama. Jadi dalam satu kapal yang sama. Visi kita adalah menyehatkan pasar modal ini supaya masyarakat adalah masyarakat yang melek investasi, dia itu smart di investasi, jadi dia semakin banyak masyarakat yang Indonesia domestik yang investasi, pasar modal makin kuat, ekonomi makin kuat, perusahaan makin kuat. Kita bisa lihat perkembangan setelah pandemik ini, yang 5 tahun kita flashback kembali, pada waktu itu transaksi di Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia itu dikuasai asing. Begitu investor asing keluar, gonjang-ganjing lah turun banget. Tapi sekarang kita melihat perkembangan yang sangat positif, kita sangat happy. Investor domestik itu porsi transaksinya per hari rata-rata trennya sudah di atas 70%. Jadi asing hanya 20%. Kalau ini tren ini bertumbuh terus, kita akan kuat secara ekonomi. Kita akan kuat sendiri. Anda lihat pada waktu pemerintah mengeluarkan kenaikan cukai rata-rata 12,5%. Harga saham rokok itu terpengaruh. Gudang garam Sampurna turun 2 hari, hampir 7%. Jadi sekarang peraturannya mudah. Limit down 1 hari setiap saham itu turunnya maksimum 7%. Jadi 1 hari kerugian kita dibatasi 7%. Tapi naiknya bisa 25%, 30%. Kan satu games yang cukup bagus. Waktu naik bisa dibatasi 3 kali lipat. Jadi turun 7%. 2 hari dia turun 7%, 6, sekian 2 hari. Kesempatan beli, lokalnya beli terus, asingnya jualan, lokalnya beli, naik balik lagi sekarang. Jadi sekarang lokal sudah pintar memanfaatkan penurunan-penurunan, dia pilih perusahaan-perusahaan bagus untuk kesempatan beli pada saat diskon. Dan itu bisa dilakukan online di mana saja. Ya, sepanjang kita punya internet, kita bisa transaksi di handphone, di iPad, di komputer dan sebagainya, sepanjang punya jaringan internet aja. Dan kita juga selalu mempunyai online training. Kita tim riset kita setiap tahun mengcover sekitar 60-70 perusahaan yang menurut kita cukup bagus. Kita pelajari data historis 5 tahun perkembangan bisnis, perkembangan keuangannya. Kita buat proyeksi untuk setahun ini kira-kira harga sahamnya secara fundamental, kalau bisnisnya berjalan bagus, kira-kira target harganya berapa. Jadi itu sebagai masukan fundamental bagi investor kita untuk memilih saham. Kedua, setiap hari kita ada teknikalnya, pergerakan momentum harga-harga mana yang bagus untuk dibeli. Untuk para nasabah semuanya ya. Betul. Dan bisa dipelajari itu bagaimana untuk bisa
ya selain streaming of income itu investasi supaya nanti kita semakin sejahtera, semakin makmur ya ke depannya. Nah, sebelum masuk pertanyaan berikut, ini ada pertanyaan dari Pak Hendri Saputra. Bagi tipsnya Pak Darmin untuk beli saham yang aman, Pak, dan minim risiko. Ini harapan semua orang, Pak. Ya, jadi sekarang LQ ya mungkin yang Bapak sampaikan, LQ dan IDX 30 mungkin salah satu ya. Aman itu relatif, sangat subjektif. Kalau bagi saya aman itu turun 10% masih aman, tapi bagi orang yang turun 10% sudah nggak bisa tidur dia. Sama Tadi dengan profil risiko itu juga masing-masing. Pak Siangge dan juga dari teman-teman dari kelompok studi pasar modal UMI bulan-bulan lalu pada waktu itu saham Telkomnya masih turun di bawah 3.000. Saya sendiri saya bilang saya nyangkut, artinya saya belinya 2.900-an, dia turun ke 2.700-an. Saya bilang 2.600-an saya masih mau double posisi. Ada orang yang beli lebih murah dari saya, 2.800-an, dia turun sudah 5%, dia bilang dia sudah gak nyaman sekali. Saya bilang ya tergantung. Profil resiko masing-masing ya. Kalau saya, I'm more than happy, saya harapkan dia turun lebih banyak, saya mau beli lagi double posisi. Sekarang harga saham Telkom sudah 3.000, di atas 3.000. Kalau Anda beli 2.900 sudah 10% lebih dalam 10 sebulan. Kalau Anda yakin dengan manaj BUMN kita, Pak Erick Thohir, dia kan mengatakan Telkom itu pada waktu Anda Google aja sekarang, dia instruksikan kepada direksinya Telkom supaya meningkatkan market kapitalisasi Telkom itu jadi 450 triliun. Jadi Anda bisa bagi 450 triliun, bagi jumlah saham Telkom yang ada, harganya berapa? Harganya ya masih jauh dari sekarang. Tapi kapan terjadi saya nggak tahu. Itu amanah yang tujuan yang mau dicapai. Jadi cuma di sana nggak dikasih tahu kapan waktunya. Jadi Anda tinggal hitung aja. Direksi itu kan punya masa jabatannya. Kapan lagi biasanya polanya Anda bisa hitung. Ya paling konservatif sampai akhir jabatan dia lah. Dibagi rata ya. Akhir jabatan dia Anda hitung aja berapa persen dan sebagainya, dan Anda bisa itu. Sekarang ya kalau dalam seminggu ini harga Telkomnya kenaikannya tidak menarik. Itu ada saham lain. BUMN, konstruksi yang lebih menarik, gen yang lebih gen yang menarik. Ya. Tergantung Anda mau main momentumnya, Anda harus ikuti marketnya, flow. Jangan fight, jangan melawan tren. Tapi kalau Anda investnya mau lebih nyaman, mau jangka panjang, Anda pilihlah caranya beda-beda. Pilih fundamental yang bagus ya. Nah, untuk lebih jelas mungkin bisa konsultasi dengan timnya Panin Sekuritas. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak. Sekretariat atau kantornya Panin Sekuritas di mana Pak ya? Yang mungkin bisa mendapatkan informasi maupun bisa sedikitnya bertanya-tanya lah belajar. Iya. Kita punya 3 kantor cabang di Medan. Pertama kita punya yang dekat di kantor Tribun ini, Jalan Iskandar Muda, di depannya Yapurni Pusat Furniture, lewat BNI sedikit, satu baris dengan BNI dan Panin Bank. Di sana ada kantor Panin Sekuritas, Jalan Iskandar Muda, Simpang Hasanuddin, lewat lampu merah sedikit aja. Di sana ada durian bolang ya di sana ya. Ya, sebaris dengan durian bolang. Kalau Anda arahnya lewat kira-kira mungkin berapa ratus meter aja dari durian bolang itu. Itu ada satu kantor Panin Sekuritas di sana. Kantor kedua kita ada di gedungnya Panin Bank, Jalan Pemuda di lantai 5. Ada kantor Panin Sekuritas juga. Kalau Anda lewat di Jalan Pemuda, Anda lihat gedung Panin Bank, itu ada billboardnya Panin Bank, Panin Sekuritas, Panin Group, ada di sana di lantai 5. Kantor ketiga kita ada di Jalan Timur, Simpang Veteran, pas di Hook. Di depannya Hotel Caribia Center Point, dekat Center Point. Jadi kita punya 3 kantor. Dan dalam masa pandemik ini, banyak juga nasabah-nasabah baru kita tidak datang ke kantor, kontak kita, bisa buka rekening via online. Jadi sekarang kan zaman digital juga. Asal kita punya kerjasama dengan 2 bank. Asal Bapak Ibu sudah menjadi nasabah BCA atau Panin Bank, kita bisa dengan sistemnya asal sudah ada iKTP. Sekarang iKTP-nya benar, masukin, kita kasih satu link, Bapak Ibu tinggal isi data personal sendiri.
langsung bisa proses secara online. Baik, terima kasih informasinya Pak Darmin. Semoga bermanfaat dan bisa mencari tahu panen sekuritas lebih detail lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Feblitania Meliala. Ini inline dengan pertanyaan berikut yang akan ditanyakan Pak Darmin mengenai bagaimana manajemen personal secara keuangan ya. Jadi bagaimana apa yang harus dipersiapkan keuangan secara individu supaya kedepannya lebih tahan terhadap krisis. Apakah ada alokasi risiko, misalnya pendapatan itu sepertinya harus dibagi menjadi apa? Mungkin ya sebagai informasi bagi para Tribuners sehingga di dalam merencanakan keuangan kedepannya walaupun ada krisis menjadi lebih tahan ya. Yang tentunya streaming of income itu penting. Gak ada income kita nggak bisa manajemen finansial kita. Harus ada produktif dan bagaimana? Ada yang mengatakan tidak boleh menaruh seluruh telur di satu keranjang. Ini mungkin ada persentasenya dan ini inline dengan pertanyaan Bu Feblitania Meliala. Investasi apa yang cocok untuk lansia Pak? Dari alokasi dana dan investasi. Ya. Silakan Pak Darmin. Jadi paling sederhana supaya mudah kita ingat adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kamu udah 1, 2, 3, 4. Empatnya apa? Dari income kita, baik dari seorang businessman atau profesional, gaji kita, bonus kita, komisi, orang yang nggak jadinya agensi kan komisi income-nya nggak tetap. Anda hitung aja rata-rata income Anda atau minimum income Anda berapa. 40% dari income per bulan itu untuk biaya hidup. Itu kalau sehat yang bagus, 40% untuk biaya hidup. Untuk biaya rumah tangga, listrik, telepon, transportasi, dan hobi, dan sebagainya. 30% itu adalah untuk investasi jangka panjang Anda. Anda beli asuransi kesehatan, kalau ada kesehatan tiba-tiba kita tidak mengharapkan, tapi tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, dan sebagainya, itu di cover asuransi. Itu bayar premi asuransi, 30% itu. Itu bisa untuk investasi reksadana, dan sebagainya. 20% itu adalah 30% termasuk untuk biaya pendidikan anak. Kalau Anda sudah berkeluarga, anak Anda masih bayi, Anda siapkan masuk SD kan sekarang uang pendaftarannya bisa puluhan juta kan itu. Bisa per bulan. Jadi Anda siapkan sejak dia masih bayi. Dari 5-6 tahun Anda sudah punya uang pada jadi di porsi 30% ini. 20% ini adalah Anda untuk liburan Anda mau liburan setahun di mana, Anda siapkan 20% setiap bulan, Anda cicili kumpuli dananya. Liburan, entertainment, dan sebagainya. 10% itu adalah untuk donasi Anda, amal Anda. Kalau Muslim kan 2,5% zakat, Kristen 10% perpuluhan, dan saya 10% itu untuk kebaikan, untuk investasi di surga Anda. Jadi 1, 2, 3, 4. Simple. Jadi bagaimana kalau saya sekarang income-nya nggak cukup, ada 2, Anda perbesar income-nya. Itu kan di luar kontrol Anda kan, perbesar butuh waktu, butuh proses. Yang paling mudah adalah Anda restructuring lifestyle Anda. Apa-apa yang nggak perlu, Anda bisa sama dengan banyak teman saya waktu work from home yang family-nya cukup besar, anaknya jadi income-nya terbatas. Sebelumnya enak, dia beli di luar, beli. Wah, satu hari bisa 200.000 gak cukup, dia bilang. Dia masak sendiri. Waduh, 50.000 udah cukup, dia bilang. Jadi itu change of lifestyle. Jadi paling mudah adalah kontrol diri Anda. Itu sebab perubahan cost of living itu adalah dalam kontrol kita. Income kita bisa hanya berupaya, di luar kontrol kita, income-nya butuh proses. Itu yang kedua adalah dalam hidup ini kita ada namanya life cycle financial planning, perencanaan keuangan sesuai dengan perjalanan hidup, siklus kehidupan kita. Pada waktu muda adalah kita create wealth, kita mencari uang, mengumpulkan kekayaan kita. Sudah itu kita sudah ada kekayaan, kita mengembangkan kekayaan, investasi lah. Kalau orang masa muda untuk makannya nggak cukup, kayak invest, proteksi dan sebagainya. Pada termin terakhir sudah lansia umur 70 dan sebagainya, 60-an, Anda sudah harus pikirkan transfer of wealth. Bagaimana mentransfer kekayaan Anda kepada anak cucu, supaya jangan ribut kan. Ini pengaturannya. Jadi di sini ada namanya termin terakhir.
saya nggak tahu lansia itu dia invest mau untuk termin terakhir atau masih invest untuk kebutuhan diri dia. Jadi itu kan untuk dia nikmati itu kan berbeda sekali. Jadi setiap orang, apakah Anda mau transfer away atau Anda mau habiskan? Sudah anak saya sudah saya bagi cocok. Itu beda lagi investnya. Beda profil dan tujuan lagi ya. Kalau Anda, saya mau enjoy, saya mau excited, saya mau habiskan juga nggak apa-apa. Anda bisa invest yang lebih tinggi resikonya. Tapi kalau saya mau proteksi ini, saya mau untuk biaya tua saya dan ada sisa untuk transfer kepada generasi terusnya anak cucu, itu beda lagi investasinya. Jadi balik lagi, kita selalu mengarahkan investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Oke, baik Pak Darmin, semoga menjawab yang ditanyakan oleh Bu Meliala tadi ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ekonomi Indonesia 2021. Dari segi aspek finansial dan secara makroekonomi berdasarkan riset Bapak di Pandin Sekuritas, tim Pandin Sekuritas 2021 seperti apa? Dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia seperti apa? Ya. 2021 itu ekonomi secara global dan Indonesia khususnya itu akan bertumbuhnya positif, akan lebih bagus dari 2020. Jadi sederhananya adalah kita anggap ini ada satu bencana. Setiap ada bencana ini kan sesaat terjadinya dan ini sudah terjadi 9 bulan. Dan data terakhir pertumbuhan ekonomi masih kuartal ketiga sampai September itu masih negatif, tapi negatifnya sudah mengecil. Ini sudah mau ada seperti kita masuk di terowong gelap, sudah kelihatan terangnya ujungnya. Jadi sudah membaik curve-nya. Jadi 2021 banyak yang memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh positif 4,5% sampai 5%. Kembali back to normal. Back to normal. Jadi itu positif, apalagi tahun depan. Tahun ini kan kita lihat banyak orang-orang segmen menengah ke atas yang punya banyak uang itu kan menahan konsumsinya, menahan beli mobil, menahan beli properti dan sebagainya, investasi yang komitmen jangka panjang besar. Dari mana kita tahu? Kita lihat dana di perbankannya. Di perbankan Indonesia dana deposito tabungan itu meningkat tinggi, naik. Jadi orang itu parkir sementara di uangnya di perbankan. Dan juga di pasar modal. Pasar modal itu sekarang transaksinya itu per hari di atas 20 triliun. Itu double daripada rata-rata sebelumnya. Artinya uang itu yang ada itu tidak dia investasikan, dia parkir di bank. Ini dua yang tapi tahun depan kita harapkan mereka sudah mulai konsumsi. Dan kita lihat penjualan mobilnya sudah pick up. Sudah bulan 10, 11 ini sudah membaik. Ada peningkatan. Yang sebelumnya itu turunnya bottom sekali, sekarang sudah mulai pick up. Sudah mereka udah confident. Apalagi tahun 2021 kalau banyak keluar mobil-mobil model baru dan sebagainya, itu kan merangsang orang untuk beli dan sebagainya. Jadi kita melihat penjualan properti, grupnya Sumarekon, grupnya Ciputra yang di Jakarta dan sebagainya, begitu launching, harga rumah yang di atas 1 miliar, 2 miliar itu 100-an unit habis terjual. Artinya optimisme di 2021 semakin jelas, semakin nampak ya? Ya, betul. Oke, baik. Pak Darmin, luar biasa. Tidak terasa diskusi kita 1 jam. Kalau misalnya dengan Pak Darmin ini, idealnya 1 jam nggak cukup. Karena ilmu yang didapat dari Pak Darmin itu luar biasa, peraih rekor muri dan sudah 30 tahun ya Pak ya di industri keuangan ya. Ya. Di industri keuangan, dan mungkin kita akan gali lebih banyak lagi di kesempatan berikutnya. Sekali lagi apa yang kita bicarakan, diskusi tentang bagaimana menghadapi kesulitan keuangan, manajemen keuangan secara individu, corporate, dan yang terakhir ini saya sangat semangat melihat kondisi yang disampaikan oleh Pak Darmin secara makroekonomi. Indonesia di 2021 akan bangkit dan jauh lebih kuat lagi, dan semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Darmin yang sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan yang kita cintai. Semoga yang dibicarakan bermanfaat bagi sahabat Tribun dan semuanya. Closing sedikit dari Pak Darmin untuk para Tribuners sebelum kita akhiri acara ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syengget, pertanyaannya bagus sekali. Saya banyak belajar masukan dari Pak Syengget dan juga para peserta yang bertanya. Itu kesempatan saya untuk belajar. Saya terima kasih.
Sebab orang yang bertani adalah guru-guru yang harus kita hormati, kita dapat juga manfaatnya. Dan juga terima kasih Tribuners, Tribun.com Medan yang memberikan kesempatan untuk sharing. Dan hidup ini adalah proses belajar terus, tidak ada hentinya. Pada momen yang berbahagia ini adalah yang paling penting adalah menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sebab dalam tubuh yang sehat baru terdapat jiwa yang sehat, baru bisa mengambil keputusan yang bagus, baru bisa kita mengembangkan investasi atau kekayaan. Jangan bicara investasi kekayaan kalau tubuh kita gak sehat. Itu seluruh dunia kita milikin, kalau nyawa sudah habis gak ada gunanya sama sekali. Yang paling penting adalah kesehatan paling utama. Setelah itu Anda jaga dulu, itulah modal yang paling utama untuk meraih kekayaan. Dalam waktu menjelang Natal ini, saya juga ucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya, umat Kristiani. Semoga damai Natal ini membawakan kedamaian kepada kita semuanya. Kita juga doakan semoga krisis pandemik COVID ini bisa segera teratasin. Dunia kembali bisa kita nikmatin dunia yang baik, sehat, dan memberikan damai sejahtera, memberikan kenyamanan bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Darmin. Terima kasih sahabat Tribuners, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you.